pertama dan kedua. Karena Cici masih bertebaran di mana-mana. Iya. Dan buat sekarang Cicinya di ban, ada kemungkinan Kiva bakal membawakan Baxia kembali. Karena kemarin menurutku yang enable dari Hellcard roamernya ini adalah Baxianya loh, sebagai jungler tank. Ya dimana dia nggak bisa ditumbangin dengan instan di early game. Tapi kayaknya emang udah gak mau pusing sih, Be. Masalah Hellcard. Udah ban aja Hellcardnya lah. Itu dia yang tadi kita udah bahas ya, bagaimana slot ban ini yang cukup mahal, akhirnya Hellcard yang dibuang. Coach siapa? Oh, Coach Adi. Adi. Ini dia, Iya. Adi yang ingin mengejar internasional. Wah. Moskov. Dan respect ban juga nih kepada Kenzie skill ini. Ini bentar ya. Ini respect apa? Memang assassinnya biar bebas. Aku lebih setuju asisinya biar bebas. Karena di sini option mungkin untuk membawakan hero-hero yang tersisa kayak Joy contohnya masih possible. Dan dengan Povius tentu Lancelotnya akan sangat kerepotan di sini posisinya. Option untuk Zuxin juga sangat bagus sekali, tapi ingat ada hero yang kebetulan udah 2 kali di buff nih, Eevee. Ya. Harusnya Eevee bakal jadi masuk radar juga. Gimana kalau gue bahas soal Lilia? Lilia dengan spell fox 100%. Itu dia. Ice Queen One aja itu udah ngebantu sekali. Tapi ya balik lagi nih. Mungkin itu situational pick dan hero yang ditunggu-tunggu oleh kami. Blue. Karena tentunya sering memberikan kejutan. Terutama bagi Povius, yang dimana nanti Povius akan coba untuk pegangin member dari Geekfon, tapi Geekfon bakal pegangin balik Povius. Dan ini dia yang kita kasih tadi ini. Joy-nya bakal bebas karena tidak perlu mikirin laning jauh yang didorong sama Moskov. Ya dan gue suka sih ini. Kalau di MPL Indo ya pertama kali dimunculin oleh Dewa loh. Dewa yang berani untuk melepasin Lancelot sebelum ada hotfix ya. Iya. Lancelot yang masih bagus banget dilawan dengan Joy. Nah tapi itu dia, walaupun sempat ada, ya aku bilangnya nerf singkat ya untuk Lancelot, tapi yang di nerf itu adalah total damage-nya. Tapi ya kalau kita ngomongin puncture-nya dia tetap susah. Catchable tapi nggak yang di bener-bener dikunci kecuali dengan efek super atau efek stun. Butuh effort lebih intinya masih ya. Berarti yang berasa benar-benar kena fix kemarin kayaknya di sini sih. Karena growth sih, karena growth-nya kan. Jadi kayak harus scaling banget. Sementara early game dari Yushin itu adalah segalanya. Mid game, let's say. Ya dia harus cepat mungkin level 15, sementara kalau misalkan dia dirusuhin sama hero-hero kayak Hilda, Uranus, itu bakal susah banget untuk bisa mencapai level 15 tersebut. Ya, pengaruhnya bakal harus di mid dan roamernya nih yang bisa manjain. Tapi ya, Harit ban. Sun bakal di ban kan? Option dari Sun kayaknya nggak terlalu masuk di sini. Aku merasa Lancelotnya bakal butuh banget hero-hero badan, tapi tetap butuh DPS terakhir di bagian marksman ya. Jadi aku expect di sini malah kayaknya boleh lebih ke cloud nggak sih ini tutup. Wow. Ya untuk menghindari metode split push karena Geekfom power banget loh dengan split push. Oke. Ya sih, Cloud juga masuk banget ya. Walaupun agak scaling di belakang, tapi ternyata roamernya dia nggak mau kalau river di awal. Oke, menarik ya. Padahal seperti kita lihat Onyx yang pegang Zuxin di sini. Chow Zuxin itu powerful banget. Anti freeze juga, bahkan mereka yang bisa freeze untuk lane-nya. Tapi mereka memilih untuk bermain dengan membuang Chow. Berarti ada satu hero yang ingin dimaksimalkan nantinya oleh teman-teman dari Onyx, terutama bagi Kiboy. Mungkin di sini kalau kita lihat dari optionnya, Badang juga masih terbuka. Dia nggak mau di screening gak sih, Be? Karena ada Chow tuh nge-screening udah pasti nggak adil. Iya. Darah dia akan lebih unggul dan irrital. Ini spesifik irrital nih. Spesifik ya, ini untuk membuka potensi juga dari menangkan lane ini. Mungkin pick Granger tentunya yang ingin diamankan oleh teman-teman dari Onyx untuk Skylar. Granger. Gimana kalau tiba-tiba di last pick dulu nih goldnya, munculin roamernya dulu. Ya boleh banget. Aku lebih setuju seperti itu. Mungkin hero yang bisa memberikan tekanan juga kepada Lancelot seperti Badang, biar dia nggak bisa asal masuk. Ini kalau Baxia taruh roamer kurang kan? Baxia Roman. Buat Optionnya bagus, optionnya bagus. Tapi cloudnya yang diambil sama Onyx ternyata. gue sempat ragu karena tadi akan ada 2 hero yang manjangin lane kan. Tapi kayaknya selama masih bisa diatur siapa yang manjangin, fine-fine aja. Kalau ngeliat option kayak gini malah Granger di Geek, mereka bisa agresif. Ya dari yang beli ya. Ya, tapi harus diimbangin sama roamernya yang bakal dibuat sama Baloy juga. Hero seperti apa nih? Untuk Baloy ya. Oh, cowok juga respect Baloy sih. Mungkin hero-hero heavy CC? Lagi dari sisi. Bruno. Wah, support kah? Bisa ada Matilda. Wah, tapi kalau support aku jujur kurang sisi di sini dari Geek Fam. Mereka butuh hero yang heavy sisi. Atau bahkan mungkin kalau misalkan emang mereka pengen yang single target kayak KJ juga fine sebenarnya. Oh, Matilda
Matilda. Gue ngeliat supportnya enak tuh karena main sama Bruno-nya nanti, Ben. Udah pasti Jadi sebenarnya. kayak berdua aja nih, Glue itu mandiri, Kimi pressure awal kuat, dan Solot juga nggak bakal dimusuhin awal-awal. Ya dan Blue-nya di sini emang super strong ya. Karena dengan ada Bruno dia nggak bakal takut untuk bisa screening dan enable teman-temannya. Bahkan dengan dua marksman seperti ini, Geek Farm sudah punya skenario yang mengerikan di mid to the late game ini. Kuat banget sebenarnya. Pas pick, Hylos lah. Ini opsi paling bagus Hylos sih. Ya, high loss. Dibandingkan dengan Gatot Kaca mungkin yang nanti hanya akan jadi babak belur juga. Anyway, Buat tarik keluar, Gatot Kaca fine. Tapi harus ada option lagi untuk teman-temannya bisa nge-cover dengan cepat ya. Karena kalau Gatot Kaca nggak punya Revitalize, nggak punya AOG, dia bakal mudah sekali untuk di pick off. dia takut efek sisinya kurang deh. Hylos karena stunnya minim banget mungkin ya. Single target. Dia percaya dengan EOG, dengan Unbreakable bisa megang. Dan percaya dengan Popheus juga yang bisa megang di awal. Itu dia Dark Wave, AOG. Let's see apakah nanti Onyx akan bermain secara sistem karena kita tahu di sini ada satu hero scaling cloud. Jadi sangat membutuhkan waktu untuk bisa mencapai power spike tersebut dengan Trinity yang dimiliki. Oke, game pertama pemuncak klasmen antara Onyx Esports dan juga Geek Farm. Kita mau dengar dulu semangat dari Sonic dan juga Geek Farm dari tim mana? Tepuk tangannya! Mari kita lihat pertarungan yang benar-benar menegangkan di game pertama. Match pembuka. Belum pernah kalah match dari keduanya. Lanjut Wistrik atau akan pecah di sini. Land of Dawn yang akan menjadi saksi dengan hero support. Lancelot dan hero support sebenarnya fit loh sih. Kayak kurang connect ya. Kayak mungkin lebih aku sendiri lebih suka kalau misalkan emang pakai tank jungle plus healer support itu bakal lebih perfect. Tapi buat sekarang optionnya karena ada glue juga di depan dan glue-nya kayaknya nggak bisa di burst. Mungkin itu idea yang pengen dibawain sama Geek Farm kali. Yang luar versus veteran. Ini kalau dari statistik data, Kenzie lumayan mengerikan loh. Ada yang terangkan dengan adanya Lantern Flare membuat satu aboy. Memang agresif dari Onyx. Play Onyx, trio mid Onyx is fair. Simple banget tapi nggak bisa dilawan. Kalau tengahnya kalah, Kairi akan datang. Masih kalah, Luffy akan datang. Wah, bahkan dari Kairinya mencoba bikin agresif bersama dengan Kiboy. Terlihat banget trio mid yang berbahaya sekali. Iya, tapi dari Emblem, Basic Common versus Emblem Tech. Untuk XP. Dan ini yang berbeda sedikit ya, karena seperti kita lihat juga untuk Lutfi dia lebih butuh bertahan lama di depan. Dan untuk Glove tentu akan lebih sedikit squishy, karena dia hanya mengandalkan Tenacity sebagai satu-satunya defense mechanism di dalam game. Dan Regennya tuh enak banget sih memang dulu ya. Dan ada lumayan damage. Bruno loh, ini awal Bruno harus lumayan galak. Dia main dua volleyball di stackin gitu, harusnya banyak banget loh. Ya, lebih mudah buat sekarang ya. Full stack dari Bruno-nya juga. Kayaknya benar-benar butuh bantuan buat dari Matilda juga untuk lebih agresif di bawah. Nge-pressure Scalar bisa jadi pilihan untuk early game-nya sih. Biar gak tanggung sebenarnya. Jadi kayak sekalian aja tapi tokin. Wah, boxnya yang bakal coba untuk diincar oleh Lutfi dan Kairi masih aman. Toka masih ada tengahnya, ada Tondro, ada Panzer yang coba dilakukan oleh Make It. Iboy, justru untuk bisa langsung dibubarkan begitu saja. Tapi kayak emang niatnya cuma bonyokin doang ini. Dia cuma menangin dari HP-nya aja. Sementara di gold lane, wah, pressure lagi. Tapi lihat Aboy, terkena impact yang cukup besar dengan F3 Fire Blitz yang dilakukan oleh Kairi. Bahkan yang terbaik sekarang membuat dari Baloy menjadi korban kedua di tangan Kairi. Free purple buff juga ya jadinya ya. Kali ini Kairi mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, walaupun sudah menggunakan retribution tapi sulit untuk Maikin masuk ke area dari turtle-nya. Itu dia, mungkin kali ya. Niatnya sih Mike Kids mau nahan retry-nya buat turtle. Tapi karena dua yang tumbas, turtle-nya udah gak mungkin bisa di contest lagi. By the way ini Kibus, ini bagus banget ke screening-nya sih. Ya. Dia gak pakai badan dia loh. Bahkan boleh. Coba dilakukan menuju ke Baloy. Masih aman juga, masih level 3 bahkan Baloynya. Ya tadi Aboynya juga ketahan ya, hold di level yang ketiga, jadi nggak mendapatkan ultimate. Sementara untuk sekarang jadi benar-benar kesulitan banget bagi Geek Farm. Early game-nya benar-benar dikendalikan. Trio mid dari Onyx terlalu kuat. Itu sih. Sinergi yang sebenarnya udah berjalan sejak lama. Gameplay-nya sebenarnya sama. Akan kayak gitu terus. Tiganya akan jalan bersama. Cuma memang dari chemistry mereka, dari mekanikal mereka yang tinggi, itu bikin jadi kayak rapi banget ini. Ya, dan emang Skylar butuh waktu ya. Makanya di sini untuk urusan laning Kenzie lebih diuntungkan walaupun turtle-nya di tangan dari Onyx. 2 kali.
Skylar udah makan mitnya 2 kali nih. Bersama mereka blessing 2 jadikan oleh Skylar. Aboy lagi dan lagi menjadi target utama dari Onyx. Tumbang 3 kali. Belum ada poin kill Geek Farm. Mereka kesulitan untuk recover early-nya, Be. Ya, recover early yang sulit ya karena mid lanernya tumbang. Dan lihat screening dari Luffy juga nggak bakal berhenti karena area jungle akan menjadi santapan selanjutnya bagi Onyx. Ya, ini kan Suns juga. Mereka screening ke arah Purple Buff. Itu karena Gox yang bakal coba untuk dihabisi. Bonyok banget dari Gox-nya. Sementara Kairi. Purple Buff masih coba untuk diamankan, tapi Kairi hadir. OG coba untuk dilakukan dapat ke arah make it. Unbreakable dari combo dan Bob. Bisa dimakan solo kill oleh Luffy sendiri tapi make it. Masih ada Panzer untuk menyelamatkan dirinya. Solo kill tadi. Povius. Dan memang itu butuh waktu yang lama, tapi Kiboy gak takut sama sekali ditembak oleh Aboy. Iya loh, gak ada takut-takutnya. Langsung fokus coba untuk dilakukan. Kiboy masih ada fertilize juga untuk bertahan diri. Tapi Kairi coba untuk hadir sesaat lagi. Cuman kayaknya nggak terlalu jadi concern bagi Onyx mau maju ke arah belakang. Ini akan ada isu. Wah, dan gak berhenti invade-nya, jangan lupa. Kairi memberikan pressure terus ke make it. Mumpung early game-nya masih berjalan dan manis sekali bagi Onyx dengan 1.600 gold lead. Poin kill yang masih 0 dari Geek Farm ini bener-bener kayak gak ada challenge sama sekali. Even Povius yang mau ditumbangkan pun gak bisa. Mereka mau makan depan aja nih. Karena ya tadi dia nggak ada setup pasti. Mereka bawa support dan satunya bukan jungle tank, jadi nggak ada efek sisi. Dan sekarang lihat semua tank ini dipegang Onyx. Tertanya ditahan aja santai. Wah. Grab coba untuk dilakukan, Suns masih ada flicker untuk mundur bersama dengan ada Crimson Bacon. Tapi Method Execution Suns masih coba untuk bertahan, tidak untuk waktu yang lama. Tapi dikejar dengan Kairi, Memphis dalam masalah. Selesai untuk Memphis, dia bahkan Luffy memberikan badan yang begitu besar dengan HP yang masih cukup banyak. Tapi kali ini kalau dikeroyok rame-rame, Luffy sepertinya nggak akan bisa bertahan. Flicker pun terbuang. Terlalu overcommit dari teman-teman Onyx. Mereka coba untuk tabrak terus menerus, tapi ini bisa dapat purple loh. Ya. Lumayan ajaib loh. Dapat purple dan dapat Aboy. Aboy yang bakal dikejar, kita ini coba dilakukan, tapi Aboy masih bisa mundur ke arah belakang. Grab menuju ke arah Kairi. Bakal coba untuk mundur dan blessing to win dari Skylar. Membuat dari Baloy tidak bisa berkutik di tengah pertarungan. Wah, ini gak stop-stop loh. Team fight-nya terus berlanjut. Tapi untuk Kairi, dia bisa muter tadi ke belakang. Dia ambil purple-nya, pancing flicker dari Aboy. Membuat yang tadinya harusnya rugi loh Onyx. Sekarang jadi sama, bahkan untung. Decision dari Mr. Consistent. Betul-betul tidak terduga-duga. Bahkan even Aboy, dia tidak mau tumbang keempat kalinya. Flicker digunakan dan terbawa bagi Onyx lagi. Tidak ada kerugian sedikit pun semenjak team fight tadi. Ini aku anggap impas semuanya dari kerugian Onyx. Lagi, Skylar belum tumbang sama sekali. Udah 2 item, OG dapat karena Baloy bersama dengan Unbreakable dibalaskan dengan ADS dari gitu. Coba untuk melakukan adegan defensif dari Geek Farm. Dan waktu yang bagus juga tadi untuk nge-dive. Tapi ngeliat dari objektifnya masih aman, ya susah-susah gampang dengan challenge prediction PKP. 1, 2, 3. 3 suara untuk Geek, 3 suara untuk Onyx. Sama ya, equal ya. Sama-sama. Nih, di pertarungan bakal terjadi. Lancer Grab benar-benar mengganggu sekali boxnya. Babak belur dihajar-hajar oleh teman-teman dari Onyx. Ini beda dikit sebenarnya dari Goblin menitnya. Cuma lihat tadi item Skylar udah jadi 2 item deh di menit 6. Ya, dan ini yang membedakan ya bagaimana window farming yang mungkin bisa dimanfaatkan, jendela farming yang lebih luas bagi Onyx. Karena mereka menang laning juga yang lebih banyak. Offlane juga akan sangat terancam seperti di sini. Sakit banget. Wah, ada blessing duet yang coba dilakukan menuju ke arah belakang, tapi di cancel begitu saja. Masih ada TMI dari Skylar, tapi tiba-tiba Gox hadir untuk mencegah pergerakan dari Skylar. Bakal coba untuk dimakan kah, tapi dia sendirian karena sekarang di tempatnya berbeda. Luffy dari korban ke Kairi, bulan berpindah. Triple kill berhasil dia dapatkan di momen yang begitu singkat. Dan Skylar-nya pun selamat. What a save dari Kiboy dengan Revitalize. Dia coba untuk tutupin kerugian yang mungkin bisa didapatkan tadi dengan tumbangnya Skylar. Tapi tenang banget, Kairi nutupin semua yang ada di belakang. Wow, benar-benar shutdown triple kill yang bagus banget Kairi. Dari di belakang solo menutup jalur keluar dari Geek Farm. Even tadi Gox-nya selamat, dia tetap akan ada Kairi di belakangnya. Dan hanya untuk membuka ruang bagi My Kids.
Karena satu-satunya orang yang dari farming itu cuma Make It di bagian bottom lane. Itu dia. Tapi kenapa Mike Kitchen farming dan atasnya komik? Maka coba tuh dimakan. Gak jadi, terlalu berbahaya. Commit atau terpaksa di commit balik kayaknya. Kayaknya Onyx yang udah lebih siap sih di bagian top lane tadi. Ketika nanti Skylarnya dia apa-apain, mereka udah bakal fight back jadinya. Oke, sekarang Lord udah mulai di setup nih. Lord dance akan terjadi karena Onyx buka dulu. Oh, langsung Kiboy dari belakang. Konsep Kiboy yang dihadirkan. Kenjis Giga keluar melakukan dua play dari Giva. Terkapar. Membuka celah untuk Onyx mendapatkan Lord yang pertama. Wah, ini aura-aura ngelepas. Lordnya udah sangat kuat. Geek Fam, mereka nggak punya banyak opsi selain lepas dari Lord. Bahkan waktunya masih di invade. Wah, ini dimanapun anak-anak Giva tapi bakal disikat nih. Wow, Dream Team. Oh, sakit sekali dia yang dihasilkan. Peter tersebut digagalkan. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Gagal mendapatkan stun. Terlalu banyak efek sisi. Pasif dari Lutfi, Unbreakable, Dark Quest semua mengarah ke arah Make It demi untuk menyelamatkan Sam. Benar ke? Gak ada pedang keadilan di sana. Ternyata memang benar-benar ter-shutdown pergerakan dari Make It. Walaupun dengan adanya Brute Force, efek resilience tidak cukup untuk menghentikan efek mini stun yang diberikan oleh Onyx. Kali ini dengan adanya concentrated energy, Kairi akan semakin lebih percaya diri untuk dive ke belakang. Nah, ini build yang sebenarnya kemarin sempat gue bahas ketika dicoba oleh fans Dewa. Dia pakai concentrate juga di item ketiganya untuk nutupin kekurangannya kekurangan spell pump. Ditambah lagi dengan ada basic attack magic juga, jadi otomatis stacking up dari concentrated energy sangat mudah sekali untuk didapatkan oleh Kairi. Tapi sebenarnya no cooldown ya. Gak ada cooldown reduction sama sekali berarti. Ini lumayan lama. Purple banget nih sama dengan kurang inspire sebelumnya. Habis itu kan perlu dari Kairi dan Blade Armor Keyboy. Tentu Aboy gak bakal bisa nge-deal damage lagi. Dan Kenziski critical damage juga bakal ke-deny. Dengan Lord yang pertama dicoba untuk ambil inner turretnya terlebih dahulu. Tapi defensif dari Geek Fam ini lumayan mengkhawatirkan. Ketika Aboy nggak ada, ini mereka harus was-was loh. Akan berat sekali ya untuk Aboy juga recovery dalam keadaan kalah seperti ini. Walaupun ada Flask of the Oasis. Kairi. Dan Kenji juga masih belum terlalu bisa menunjukkan bagaimana dia harus bersinar. Nih masalahnya matchupnya Skylar tajir bener ya? Dan sekalipun nanti depannya ditendang sama Kenziski bakal ada Blazing Duet. Itu basic attack aja dari Skylar sakit banget kepada Magic. Dan bahkan sekarang di arah depannya lucu karena Lutfi dari teman-teman Giva memukul mundur dari Onyx. Dan ya sepertinya harus mundur ya Onyx. Mereka nggak boleh terburu-buru. Disiplin adalah kunci. Kembali untuk farming lagi. Semua udah diambil dan MPL ID streamer by God Day. Kalian bisa follow juga atau kunjungi langsung channel official stream MPL ID ada Geek dia. Ya, silakan ya teman-teman ya untuk sapa-sapa. Iya, langsung mampir. Tandain jejak dulu, tandain jejak boleh. Halo kakak dulu. Halo Kak. Halo Geek. Nah ini kayak udah ditabrak lagi soalnya. Mereka udah tapi dari Kiboy benar-benar mengganggu sekali. Bahkan dari Magic sudah nggak dikasih. Susah banget ya. Ini pressure mapnya benar-benar kuat sekali dan Keyboy. Dari tadi juga dive-nya dari belakang. Dia mengincar ke Kenziski, mumpung Kenziski-nya menggunakan flicker, jadi dia nggak bakal bisa menghilangkan efek dari Unbreakable. Sementara itu, untuk ngomongin laning, ya udah pasti slow push akan dimanfaatkan oleh Onyx. Mumpung mereka masih mengungguli dengan 9.000 gold lead. Ini gold yang terlalu jauh dan apapun gerakan dari Onyx, mau itu split di bagian top lane, invite di area jungle, mereka menang dari segi dan faktor apapun. Tapi gue baru sadar loh, ternyata gold manajemennya tuh kayak prioritasnya bagus banget dari Onyx. Dia lihat 2 core-nya udah jadi, Keyboy dikasih 1 lane tadi. Udah 2 kali kayak gitu. Dan Lutfi mencoba untuk memberikan badannya, mencoba untuk memberikan pressure-nya. Yang ketinggalan adalah Fox, terpaksa Skylar. Tapi Skylar tercancel sudah dari Blazing Duetnya. Wheel of Nature udah ke-trigger. Dan lihat dari Geek Fam, mereka nggak menyerah sama sekali. Laning mereka memang nggak terlalu bagus, tapi nggak masuk di kategori buruk. Makanya mereka masih bisa kontes sekarang. Ya, maka coba untuk dipegang, diusir member-member dari Giga. Reset? Lordnya terisa sedikit, tapi seperti bukan jadi masalah bagi Onyx. Mereka amankan Lord yang kedua, Make It. Langsung dijemput begitu saja. Tapi sengaja nggak ada korban gue. Ini dia sih mungkin ya yang menarik dari Geekfam. Dalam ketinggalan gold hampir 10.000 bahkan tadi, mereka nggak ada korban sama sekali. Teamfight kite-nya bagus sekali. Dan Onyx
tinggal satu eksekusi aja untuk bisa menutup game ini. Karena dengan perbedaan gold 10.000, gak ada pasif dari Holy Defense, harusnya akan lebih mudah lagi bersama dengan Lord yang akan merge dari bagian top lane. 3 lane push dijalankan. Rapih banget nih. Tiga-tiganya berjalan bersamaan dan kita lihat mampukah Geekfam untuk bertahan. Kalau dia sudah menjebol cara duetnya, menantikan Skylar dengan adanya blazing duet, ini bakal menjadi suatu teori ancaman tersendiri bagi Geekfam. Tapi dengan hadirnya Aboy, masih cukup aman Lordnya bisa dieliminasi. Hydron defense yang cukup kuat, bahkan pok damage balik coba untuk dilakukan dan lewat mid akan ditabrak. Tapi Luffy-nya bakal mengamuk. Ada satu jadi ini. Tapi ternyata Kairi terlalu dalam untuk bisa masuk perang ke arah Geekfam, tapi terangkat. Ada AOG yang dilakukan oleh Keyboy untuk defensif. Masih bisa selamat dan masih bisa bertahan Geekfam. Mereka mengusir Onyx dari base mereka, bahkan sekarang mereka coba untuk ambil tempo yang balik. Yap. Tabrak lagi sepertinya, mereka gak mau mengendorkan serangan dan mereka mau mid. Ya, mereka unggul satu pemain. Dengan mereka coba untuk gempur ke arah tengahnya, ini akan menjadi berita baik untuk Geekfam. Gak dapat. Cukup beresiko ya tadi kalau mereka paksa juga. Ya, mereka tukar dengan top lane, biarkan Make It mendapatkan lagi-lagi ruang agar nanti dia bisa membalikkan keadaan, karena ini Lancelot seperti kita tahu ya. Sempat ada nerf, sempat ada adjustment yang terjadi, dan Windtalker jadi satu item yang didapatkan lagi oleh Kenziski. Hanya 15%. AI prediction yang kali ini digunakan oleh Geekfam. Ya, commit good enggak. Ops, AOG. Ada AOG dari Keyboy. Masa Cox untuk mundur begitu saja. Ceput lagi. Kita yang keluar adalah flicker dari Balo. Ini keuntungan yang terlihat sangat jelas. Cooldown dari EOG dan cooldown dari flicker. Jelas, udah pasti untung dari EOG. Udah pasti ya, EOG akan ready kembali. Sementara Baloy masih belum siap dengan flickernya nanti. Lebih. Oh, masalah besar bakal dilakukan oleh Onyx. Mereka cukup agresif. Apalagi juga 35 detik lagi. Onyx bener-bener cari angle yang pas untuk bisa melakukan team fight. Karena kalau misalkan mereka salah masuk, takutnya Gops udah lebih siap untuk melakukan fight back-nya. Power hero juga ya dari Gops ya. Perhitungannya juga matang sekali. Untuk Kairo udah full item dengan Wishing Lantern ternyata. Ya, tidak membawakan Winter ya. Aku expect mungkin akan ada Winter karena tadi dia dive-nya lumayan ke belakang, walaupun berhasil untuk deal damage. Ini karena turun gitu sana. Nampak Flicker digunakan, mencoba untuk menyerang kembali dengan Lantern Flare, tapi enggak. Udah cukup. Satu spell kebuang udah cukup untung untuk Geekfam. Mereka nggak mau rugi sama sekali. Ketika tahu dari Balo yang ada flicker, mereka pancing juga flickernya. Dan untuk Lordin, gua rasa lumayan bahaya untuk Onyx kalau pegang lama-lama. Karena mereka akan gonyok, sebenarnya sama sih. Gigi mereka nggak bisa tahan potong lama. Mencoba untuk makan orang, dan itu adalah tujuannya Aboy. Aboy? Dari kotor pertama di tangan anak-anak Onyx, maka Mavis bakal coba untuk dikejar. Baik sampai Skylar. Terbakar dibakar oleh Gops gitu saja. Bawah jadi korban berikutnya saat bakal kejar. Gak ada flicker, gak bisa dapat Keyboy mendapatkan dari Kenziski. AOG bakal coba untuk dikeluarkan pula oleh Keyboy. Dan Luffy kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi Kenziski gak ada lagi backup yang bisa menolong dia. Kenziski masih bisa membalikan keadaan dan poin-poinnya. Tapi kali ini Keyboy bersama dengan Luffy mencoba untuk mencari Kenziski, tapi Kenziski masih bisa survive. Rookie bukan sembarang rookie, Kenzie menunjukkan kelasnya. Bahkan gak takut di depan banyaknya veteran. Saat tidak berpengaruh sekarang Lord di take over Geekfam. Ini waktunya mereka bangkit. Wow, 8.000 surplus gold yang ada di tangan dari Kenziski. Geekfam mulai bangkit. Dan dia menghentikan serangan pasca tahu Keyboy memiliki blade armor. Timing dari Rose Gold yang ada. Kenziski diselamatkan oleh mechanical play. Standar main MPL. Gonta ganti item. Iya. Bahkan dari replay kelihatan nih sebenarnya memang itu waktu opennya udah bagus dari Onyx ya. Udah tepat banget. Tapi balik lagi ya, Skylar ketangkap sama Gops dan ke belakang sana kita bisa lihat bahwa stunsnya ditarget oleh Kenziski yang udah punya Windtalker juga. Critical damage-nya sangat tinggi dan ini dia Rose Gold timing. Mereka tahu banget ya. Kalau memang kelemahan dari Joy adalah nggak ada anti-regen ya kan. Dia nggak bikin glowing juga, jadi akan susah banget untuk match up sama Bruno. Wow, Rose Gold. Ini dua item yang benar-benar menyelamatkan dari Kenziski. Next mungkin bakal ada Winter atau mungkin Wind of Nature. Lefty ya, untuk next item dari Kenziski, tapi sekarang Lord marching ke bagian bottom lane. Onyx yang harus defense. Iya. Keadaan berbalik
sepersekian menit untuk teman-teman dari Onyx dan Bigman sekarang mengambil inisiatif serangan dan turret yang coba untuk dihancurkan di arah bottom lane. Sama dengan Lord yang mereka sudah bawa. Keadaan yang tidak baik untuk Onyx. Mereka ke pressure tapi Lordnya masih bisa mereka hentikan. Fokus untuk defense ya. Mereka nggak berani buka duluan. Padahal ya sebelumnya kita lihat Aboy dengan posisi yang miss bisa dibilang. Itu langsung dipanis dengan sangat baik. Tapi Onyx mereka semua bisa dibalikin lagi, Be. Jadi targeting jawabannya dari member Geek Fam. Mereka targetkan Skylar yang terlebih dahulu walaupun Aboy imbang. Tapi pertukarannya tetap adil karena mereka mendapatkan Skylar. Ini mereka harus ada yang kasih wave ban nih anti regen buat Kenzie-nya. Karena kalau misalkan yang bisa ke belakang itu kan Joy Ya. atau kayak Cloud. Dua-duanya gak ada anti regen. Dua-duanya gak ada yang bikin. Gak ada glowing, gak ada si Halbert. Dan sebenarnya Kenzie yang pasti ada Flash of the Oasis. Itu dia. Ini dia yang akan menyelamatkan Kenzie dari apapun yang dimiliki sama Onyx. Even itu Blazing Duet. Ya berkali-kali lagi kita lihat tadi. ya. Dengan guiding win-nya. Oh, Ghost. Back foto. Di Ghost. Mulai terlihat di depan mata. Tapi sepertinya Ghost bisa. Keyboard lagi ke arah belakang. Dan berikan dari Kenzie untuk mundur begitu saja. Kairi siap untuk berikan damage. Tapi rekan-rekan dari Geekfam lebih aware dari keadaan tersebut. Bahkan dari loot-nya. Bakal tersicil di tangan Aboy. Satu persatu mundur. Ini strategi yang sempat gue bahas di draft tadi, Be. Yang akan main sama Matilda itu udah pasti Bruno. Udah pasti. Lancelotnya akan dibiarkan sendiri. Karena ya kita tahu Lancelot in and out. Dia sanggup untuk ya sendiri aja gitu mandiri. Iya, dan ingat ya, untuk Lancelot, Tough Boots, Brute Force, ini dua item yang sangat-sangat terkoneksikan sekali dengan efek resilience. Sehingga dia sangat sulit sekali ditangkap, ditargetkan. Kali ini Onyx masih mencari jendela mereka yang tadinya terbuka dengan lebar sekali. Geek Fam menutup dengan paksa. 9.000 gold loh tadi. Balikin. Ini Geek. Mereka ini bukan sekedar title aja monster team. Memang bener monster isinya bakal team fight. Ya, dengan attraction pulse. Si boynya masih bisa untuk mundur begitu saja. Sang monster mulai mencoba untuk menunjukkan taringnya di depan sang landak. Atasnya juga lumayan aman ini. Lumayan enak juga untuk Lord Dance. Apalagi Skylar sekarang yang pegang kan. MM pasti kuat pegang untuk di late game. Ya, apalagi buat sekarang ya. Jadi gantian kayaknya untuk kayak di Lordnya. Ketahuan juga Keyboy di bagian belakang sana. Kenapa Dance dikejar nggak make it? Terbaca ya. Terbaca pergerakannya. Mereka tahu bahwa dari tadi. Wah, Iya. Masih coba untuk Lordnya. Lord ya. Lordnya bakal coba untuk didapatkan oleh Kairi karena melihat Kairi sudah tidak ada. Tapi kok bakal flicker untuk mundur. Kopnya bakal segera. Dan Red tapi turun dia. Selama tidak selama sampai ke dua win tidak ada dua sama sekali dan make it. Mencoba untuk mencari kesempatan dan kesempitan Keyboy. Luti, slow SP Tondros. Ternyata gagal untuk mendapatkan itu. Epic Fighting untuk mundur. Sawan berada di depan mata Benkit. Maafnya dari botolnya membalut tubuhnya. Skylar coba tapi Skylar pun juga sama. Tapi lihat Kairi. Dia tahu bagaimana untuk menghabisi Benkit. Bahkan gak sampai di sana. Baloiski yang bakal coba untuk dikejar. Double kill untuk Kairi. Tapi space yang diberikan itu bisa untuk clear langsung ke arah Lordnya. Mid dan top lane yang tadinya terdorong sudah dirapikan semua. Dua item yang dijual sama Make It tadi berarti. Untuk ganti ke arah Rose Gold. ya, untuk mengganti dan bertahan hidup dengan Rose Gold. Dan ternyata sempat untuk ngebaikin time sedikit. Tapi sayangnya dia tidak memiliki puncture-nya lagi. Sehingga dia ditumbangkan di depan sana. Skylar pun tadi sempat beberapa item sudah dihilangkan. Wind of Nature, bahkan Immortality, Rose Gold. Semuanya sudah silih berganti. Tapi sekarang pressure dari Onyx akan tetap dijalankan. Reset juga terjadi dari Geek Fam. Karena mereka berhasil untuk menahan Lord Evolve-nya. Mereka memilih untuk melanjutkan team fight. Karena mereka tahu kalau misalkan Onyx dalam keadaan low HP mereka nggak bakal bisa endgame. Ya ini kalau gue nggak salah Kairi masih ada Immortal. Dia Immortalnya udah ready. Dan Winter juga masih ada. Sementara untuk Skylar ya menurut gue lebih asik ke Winter deh. Jika dia tadi Blazing Duet pakai Wind of Nature. Karena ingat ya, ada satu gebrakan dari Matilda. Ada efek knock up airborne dari Safety Eagle. Kan Dan slasher ya. Iya ada damage ya, jangan lupa bahwa ini magic damage loh. Dari Holy Crystal. Matildanya pun akan memiliki efek shield yang begitu tinggi. Gitu ya. Role support ini cuma kamuflase ya.
Tapi kalau untuk Matil gue setuju sih. Holy Crystal ini buat nambahin shieldnya juga kan. Jadi lebih gede lagi. Sama seperti healer lain ya, di mana magic power sama dengan efek heal. Ya, bahkan tadi kalau kita lihat juga Blazing Wave berkali-kali di cancel kan, ada Spin Eagle. Itu dia, Circle Eagle di timing yang tepat. Dan awareness dari Magic sih aku rasa ya, karena dia tahu Gatotnya pasti akan dari belakang, dia tungguin dulu. Udah mulai kebaca ya. Udah mulai kebaca, dia bener-bener pengen make sure Kenzie akan memiliki space yang luas untuk bisa ngehit member dari Onyx. Tapi tugasnya dari Keyboy juga seenggaknya ya. Dia cuma ngebet flicker aja. Brunonya buka flicker, dia tumbang pun ya udah gitu loh. Atau ya dia bisa pakai EOG-nya untuk defensif. Untuk kabur ke bawah. Sekarang itu juga tadi. Wah, ini awareness dari Skylar cukup baik ya. Ketika ada base turret yang hancur di bawah, locknya di atas. Dia dan juga Keyboy bareng-bareng ke bawah. Gak mau sampai kalah dari si minionnya. Ya mau slow push ya, lihat Skylar masih bagian baru ini. Apalagi dia kira-kira Tapi nggak boleh show sih. Oh show sekali ya. Oke. Ini cuma buat ngedorong aja ya untuk mastiin bahwa landing bawahnya akan kedorong. Top lane-nya mungkin akan tarik ulur. Sekarang bisa di start nih dari Lordnya. Karena pasti akan ada satu yang defense bawah mungkin bisa dimenangin dari jumlah. Tapi ya dari Hikam mereka nggak mau sendiri, mereka tahu akan ada flanking. Dan ketika bawahnya show Onyx, mereka akan bikin gerakan. Oke, itu bisa hancur bawahnya. Masih bisa ketahan untungnya. Tahan. Masih ada minion tadi yang udah muncul juga. Dan Lord reset. Temponya akan kembali turun. Untuk saat di depan. Tension dia akan berhasil di bait juga. Iya, ke bait juga ya. Terus sekarang bener-bener Lord hanya jadi pancingan aja. Targetnya pasti orang habisnya. Dan lihat baloinya. Terpaksa ada flicker yang digunakan. Tapi serius deh, menit 25 ya. Kayaknya orang ini harus jadi tujuan utama deh. Iya. Point kill dulu. Respawn time-nya gak main-main. Karena kalau ngomongin soal Lordnya bisa jadi umpan aja. Iya. Dan landing yang paling penting karena Onyx menang dari struktural. Masalahnya di start bawah nih Be yang akan lebih untung. Lordnya di atas. Top lane Onyx masih untung sebenarnya. Tapi balik lagi. Karena landing jauhnya kebantu banget bagi barang ini. Geek Farm punya keuntungan tersebut. Banyak Onyx. PD mereka. Pede dengan ada buff juga yang sudah terbalut di Mortal. Semakin agresif. Itu juga dengan Aboy. Dua Immortal Show bakal coba untuk menjadi satu item yang bakal mengganggu pergerakan dari Onyx. Apalagi dengan Skylar yang show. Ternyata masih terreset juga dari Lordnya. Gak mau dikomit Be. Skylar udah muncul loh tadi. Iya ya, kayaknya mereka masih mau make sure dapetin bottom lane juga dan juga mid lane yang baru didorong. Apalagi buat sekarang udah waktu yang tepat untuk menyediakan beberapa item yang bisa diganti nantinya untuk ngebayang time. Pertama untuk kedua XP laner Billy dan juga Rob. Tapi belum ada yang bisa melihat pergerakan Boy sih. Belum ditelusuri itu rumputnya. Itu udah ketahuan kayaknya Kenzie udah sadar. Dia masuk ke rumput, keluar rumput, masuk ke rumput, keluar rumput. Dia tahu di sana ada orang Di atas matanya itu ya. Iya. Tapi ngeliat Skylar ada di bawah. Mereka harus bikin gerakan sekarang juga. Apapun gerakannya. Mereka kalah dari segi poke damage nih. Masih seger semua dari teman-teman Onyx. Belum ada yang terluka sama sekali. Ya tapi ingat ada Matilda, recovery-nya bakal cepat banget dengan Plus of the Oasis dan juga efek favor. Tinggal gimana caranya untuk sekarang Onyx malah yang punya keuntungan, bottom lane-nya bakal kedorong. Dan top lane show dari Kenzie harusnya. Ini Lordnya bisa aja dipegang oleh teman-teman dari Onyx. Apalagi Skylar udah join. Mereka bakal mencoba untuk mengincar orang. Di arah belakang Keyboy. Flanking menuju ke arah Aboy. Masih terbaut di Mortal tapi dengan adanya satu. Lagi fight bisa dihadirkan. Mr. Crown dihadirkan juga dengan Aboy. Masih bisa dijemput. Tapi kali ini bakal mencoba untuk mencari posisi. Box. Bakal berada terus di garis terdepan. Tidak ada yang tumbang. Wah ini Baloy sih. Masalah utama dari Onyx ini adalah Matildanya Baloy. Siapapun yang coba untuk diincar itu bisa selamat, tapi kerugian spell malah ada di Onyx sekarang. Wah, Kimi kekebalan tubuh barusan kita lihat. Tapi Michael Sakit banget Taunosnya. Dan Megis bakal coba untuk diincar. Dan lihat bagaimana ada Taunosnya dibuka. Dan sama dengan ada Megis pula masih terus memberikan satu pressure. Dan sekarang keadaannya poking demi poking berhasil mereka lakukan. Ya, reset kembali. Masuk di menit ke-27, hampir ke menit 28. Team fight intense dari mereka berdua. Ini dia nih pertarungan pemuncak klasemen yang akan ditentukan. Ini dia. Bayangan final mungkin yang akan di season ini. Cuman sekarang Lordnya udah tinggal sedikit lagi untuk Geek Farm.
Reset lagi, bait demi bait dilakukan sampai sekarang. Bottom lane-nya belum kelihatan show. Dan sekarang bakal coba untuk komit sepertinya. Yap, dengan maju karena Kiboy coba untuk mencari Aboy. Dengan ada satu PTP eksklusif dari Mages, tapi Kiboy terlalu dalam. Volleyball dari Kenzinski, nggak main-main, tapi masalahnya Lord ini diamankan oleh Onika. Mages siap, tapi lihat bagaimana ada kali ini. Retribution berbahaya. Karena ada Blessing 2 dan Skylar pula. Lihat, teman-teman dari Onyx dipukul mundur. Dan Cem, Paloski. Gak selamat sama sekali. Bahkan Bob kali ini mencoba untuk mundur. Demes per Demes menghasilkan Immortal yang besar dan gak selamat juga. Dua player dari Gifam Menyisakan 3 member baik Kids, Aboy dan Kenzie. Memang mereka 3 core, tapi dengan Lord yang evolve, Onyx mereka akan menggiring dari Lordnya dan coba untuk menghancurkan pertahanan terakhir dari Gifam. Wah, dua waves bakal mereka jalankan. Berikan depan! Aboy! Benar-benar masuk instant kill di tangan Onyx. Menunjukkan ada terakhir. Blessing dia dihadirkan. Di atas langit biru. Masih ada Onyx di game pertama karena wipeout. Dan game pertama pun